Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mayudi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah keperawatan jiwa dan teori Paprau. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan keperawatan jiwa. Yang pertama ada masa peradaban. Pada masa peradaban telah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa manusia sudah mengenal dan berusaha mengobati gangguan jiwa. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai tengkorak yang dilubangi di negara Paru. Diperkirakan tengkorak tersebut adalah tengkorak seorang penderita penyakit ayan atau seorang yang menunjukkan perilaku kekerasan. Tindakan tersebut diharapkan dapat mengeluarkan roh jahat yang merasuki tubuh penderita. Pada masa peradaban, kepercayaan bahwa gangguan jiwa itu timbul kerana masuknya roh nenek moyang ke dalam tubuh seseorang, lalu menguasainya, merupakan suatu hal yang universal. Usaha pengobatan untuk mengusir roh tersebut yang menjadi penyebab gangguan dipengaruhi oleh sistem magic. Keagamaan ini dapat dipandang sebagai kepercayaan dan penyebab gangguan dipengaruhi oleh sistem magic. Di Mesir, kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, ditemukan tulisan tentang orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai berikut. Hati menjadi berat dan tidak dapat mengingat lagi dari kemarin. Dalam tahun-tahun berikutnya, di sana didirikan beberapa kuil yang dikenal dengan nama kuil Saturn yang merawat orang dengan gangguan jiwa. Di Yunani, 460 sampai 357 sebelum Masehi, yang sekarang dianggap sebagai tempat ilmu kedokteran, membantah anggapan bahwa penyakit ayan tersebut oleh roh jahat atau makhluk halus, tetapi kerana adanya gangguan pada otak. Orang Yunani menggunakan kuil-kuil sebagai tempat perawatan, sedangkan untuk terapi pengobatan pasien dengan gangguan jiwa digunakan hawa segar, air murni, sinar matahari, dan musik. Sebagai kegiatan alternatif penyembuhan, kalian disuruh bersepeda, jalan-jalan, mendengarkan suara air terjun. Pada zaman Romawi juga dilakukan pengeluaran darah dan mandi air belerang. Bahkan di Eropah antara abad ke-17 sampai abad ke-18 didirikan rumah perawatan untuk penderita gangguan jiwa yang dinamakan rumah amal, rumah kontrak, dan suaka duniawi. Tempat-tempat ini selalu dipakai sebagai penampungan penderita gangguan jiwa, juga sebagai tempat pembuangan penjahat. Cara pengobatan yang digunakan pada masa ini dengan mengeluarkan darah. Penderita didapatkan pakaian, jira, dan dicambuk. Baiklah, selanjutnya pada masa pertengahan. Di Prancis pada tahun revolusi abad ke-18 terjadi perubahan pada tempat penampungan penderita gangguan jiwa. Seorang dokter Prancis membuka sebuah rumah sakit untuk seorang penderita jiwa atau mental di kota Paris. Pina memindahkan dan tindakan kemanusiaan dan advokasi melalui observasi perilaku, riwayat perkembangan, dan menggunakan komunikasi dengan penderita. Abad 18 dan 19, Benjamin Rush 1745 sampai 1813 yang sering disebut sebagai bapa ilmu psikiatrik Amerika memperkenalkan cara pengobatan dan mendasarkan perilaku secara moral di rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1843, memberikan perhatian di rumah sakit tersebut untuk merawat pasien dengan gangguan jiwa. Baiklah, pada tahun 1915, Linda Richards, lulusan perawat pertama di Amerika Serikat dan sering disebut sebagai perawat psikiatrik pertama di Amerika Serikat, mengajukan pelayanan yang sama terhadap pasien penyakit fisik. Dia menerangkan bahwa asuhan pada penyakit jiwa memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Pengalaman praktis yang di rumah sakit jiwa memberikan kesempatan bagi siswa perawat untuk mempunyai kemampuan tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah kesehatan mental pada abad ke-20. Abad ke-17 hingga ke-20 kini muncul berbagai pertemuan positif bagi kesehatan mental dan penderita gangguan. Semua gangguan jiwa dipandang dari sudut demokralogis kini berubah dengan pendekatan ilmiah di mana menganggap sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap permusuhan para korban gangguan jiwa. Sebut saja seperti Perancis yang mempelopori pendekatan humanis, Inggris yang mendirikan New York, Amerika Serikat yang mendirikan LS Mental Model,
Perhatian terhadap penderita gangguan jiwa kian meningkat seiring bermunculan berbagai gerakan, sehingga dunia pun akhirnya sepakat untuk mendirikan World Federation for Mental Health pada tahun 1948 setelah dikerumuskan UUD Kesihatan Mental Nasional oleh Kongres Amerika Serikat. Baiklah, yang kedua yaitu teori keperawatan menurut Peplau. Definisi keperawatan menurut Peplau adalah sebagai suatu proses yang signifikan, bersifat terapeutik dan interpersonal. Keperawatan merupakan instrumen edukatif, kekuatan yang mendewaskan dan mendorong kepribadian seorang dalam arah yang kreatif, konduktif, produktif, personal, dan kehidupan komunitas. Profesi keperawatan memiliki tanggung jawab legal dalam pemanfaatan keperawatan secara efektif. Berikut konsekuensi bagi perawat merespon kebutuhan klien akan bantuan melalui proses interpersonal. Definisi individu. Individu menurut Peplau adalah organisme yang mempunyai kemampuan untuk berusaha mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan. Berdasarkan penjelasan ini, Peplau mendefinisikan individu sebagai manusia sebab manusia adalah sebuah organisme yang hidup dalam ekuatorium yang tidak stabil. Selanjutnya adalah definisi kesehatan. Peplau mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah simbol yang menyatakan secara tidak langsung perkembangan progresif dan kepribadian dan proses kemanusiaan yang terus-menerus mengarah pada keadaan kreatif, konstruktif, produktif di dalam kehidupan pribadi ataupun komunitas. Baiklah, selanjutnya adalah lingkungan. Menurut Peplau, tidak secara langsung menyebabkan lingkungan sebagai salah satu konsep utama dalam keperawatan. Ia mendorong perawat untuk memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat klien. Saat klien harus membiasakan diri dengan rutinitas rumah sakit, menurut Peplau, lingkungan merupakan kekuatan yang berada di luar organisme yang berada dalam konteks kultural Peplau. Baiklah, selanjutnya adalah teori Peplau interpersonal jiwa. Teori Peplau berfokus pada individu perawat dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan alami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Interpersonal. Menurut konsep ini, perasaan takut seseorang didasari dari adanya ketakutan ditolak atau tidak diterima oleh orang sekitarnya. Baiklah, menurut Peplau, perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaspirasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Model konsep dan teori keperawatan dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain, yang menggunakan dasar hubungan antara manusia yang mengutip 4 komponen sentral, yaitu klien, perawat, masalah kecemasan terjadi akibat sakit, sumber kesulitan, dan proses interpersonal. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama adalah klien. Klien adalah sistem yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologi, interpersonal, dan kebutuhan serta selalu berupaya memenuhi kebutuhan dan integrasi antara belajar dan pengalaman. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengendalikan isi dan tujuan. Yang ketiga adalah sumber kesulitan. Perawat menjelaskan 4 pengalaman psikologis yang menjadi sumber kesulitan klien. Antara lain ada yang pertama kebutuhan, frustasi, konflik, dan kegelisahan. Selanjutnya, Peplau mengembangkan model dengan menunjukkan konsep struktur proses antarpersonal istilah atau fase hubungan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah fase orientasi. Fase ini berawat klien bertindak sebagai dua individu yang belum saling mengenal. Selama fase orientasi, klien memerlukan bantuan profesional dari perawat. Selanjutnya adalah fase identifikasi. Pada fase ini, klien memberikan respon atau mengidentifikasi persoalan yang dihadapi bersama oleh orang yang dianggap memahami masalah. Respon setiap klien berbeda atau sama. Lainnya di sini perawat melakukan eksplorasi perasaan dan membantu klien menghadapi penyakit yang dia rasakan.
Selanjutnya ada fase eksploitasi. Pada fase ini, perawat memberikan layanan keperawatan berdasarkan kebutuhan klien. Di sini, masing-masing pihak melalui merasa menjadi bagian integral dari proses interpersonal selama fase eksploitasi. Klien mengambil secara penuh nilai yang ditawarkan kepada melalui sebuah hubungan. Prinsip tindakan fase ini adalah eksplorasi atau menggali, memahami keadaan klien dan mencegah situasi masalah. Perawat mendorong klien untuk menggali dan mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, serta sikap tanpa paksaan dan mempertahankan suasana terapeutik yang mendukung. Selanjutnya adalah fase resolusi atau terminasi. Pada fase resolusi, tujuan bersama antara perawat dan klien sudah sampai pada tahap akhir dan keduanya setiap mengakhiri hubungan terapeutik yang selama ini terjalin. Fase resolusi terkadang menjadi fase yang sulit bagi kedua belah pihak. Disebab di sini dapat terjadi peningkatan kecemasan dan ketegangan jika ada hal yang belum terselesaikan pada masing-masing fase. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori model Pavlov. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.